Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Gimana hari ini? Masih tetap semangat? Ya, kita harus tetap semangat dan mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran fikih. Tapi sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita baca basmalah sama-sama, dilanjut dengan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Nah, coba buka buku salam kalian, halaman 146. Kalian dengarkan apa yang ibu jelaskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah belajar tentang tata cara istinja dan hikmah istinja. Nah, sekarang kita lanjut belajar tentang adab buang air. Di sini ada buang air. Ada buang air itu buang air besar atau buang air kecil. Nah, yang pertama, dahulukan kaki kiri ketika masuk kamar mandi, dan ketika masuk juga harus membaca membaca doa. Bagaimana doa masuk kamar mandi? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Itu ketika kita masuk kamar mandi. Nah, selanjutnya halaman 147. Setelah di kamar mandi, ketika kita hendak keluar, dahulukan kaki kanan. Ketika keluar dari kamar mandi, jangan terbalik ya. Masuk kaki kanan, keluar kaki kiri, jangan terbalik. Nah, kemudian berdoa ketika keluar kamar mandi. Salah satu doanya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi azhaba annil aza wa afani. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku penyakit dan memberiku kesehatan. Itu ketika kita masuk dan keluar kamar mandi. Nah, ketika buang air kecil dan besar, kita tidak boleh menghadap kiblat. Misalkan kamu sholat hadapnya ke sini nih. Nah, berarti kita buang air besar atau buang air kecil tidak boleh menghadap kemari. Tidak boleh menghadap kiblat atau membelakanginya. Berarti kita buang air kecil atau besarnya hadap ke sini. Tahu ke sini ya. Tidak boleh ke sini atau ke sini. Karena apa? Kalau ke sini menghadap kiblat, kalau ke sini membelakangi. Berarti harus Tuh. Ke sana ya. Yang ini. Ya. Ketika buang air kecil dan besar tidak boleh menghadap kiblat. Dan ketika ada di dalam kamar mandi, tidak boleh Tidak boleh berbicara di dalam kamar mandi. Tidak boleh teriak-teriak, manggil, "Mama, aku lupa bawa anduk, Mama. Mama, temenin aku, Mama, aku takut kamar mandi." Nah, tidak boleh berbicara atau berteriak-teriak. Kemudian tidak boleh buang air kecil dan besar di air yang tenang dan menggenang. Misalkan di luar rumah kamu ada kayak habis hujan terus ada becekan, tahu becekan kayak lubang terus. Nah, kamu buang air di situ, pipis atau di situ. Nah, tidak boleh ya. Tidak boleh. Bolehnya buang air kecil dan besar harus di air yang mengalir. Kalau kalian buang air besarnya kayak seperti di kali, ya itu airnya mengalir boleh. Tapi kalau di air yang menggenang kayak becekan atau ada lubang di depan rumah kamu, ada lubang, kamu di situ, pipis situ, nah itu yang tidak boleh. Atau lebih baik lagi dia di kamar mandi. Kemudian tidak boleh buang air kecil dan besar di sembarang tempat. Lebih baik di mana? Buang air harus di toilet atau kamar mandi. Nah, itu ada buang air. Di sini ada juga nih tata cara buang air kecil dan besar. Buang air itu ada tata caranya. Baik buang air besar atau buang air kecil. Yang pertama, membaca doa masuk kamar mandi. Apa tadi doanya?
Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Itu doa masuk kamar mandi. Yang kedua, mendahulukan kaki kiri. Yang ketiga, buang air dengan jongkok. Ya, biasanya anak laki biasa kalau mau pipis berdiri kamar mandi. Jangan, lebih baik lagi agar lebih bersih lagi harus jongkok, nongkrong ya. Nah, yang keempat, berdoa ketika istinja. Kemudian istinjanya menggunakan air yang bersih. Kita apain? Istinja dengan alat yang diperbolehkan sampai bersih. Boleh pakai batu, daun, tisu, ataupun air yang bersih sampai sampai benar-benar bersih. Kemudian setelah buang air besar atau buang air kecil harusnya kamu siram sampai kamu siramnya pakai air sampai bersih. Jangan siramnya sekali aja, jangan, masih bau ya. Pokoknya kamu siram sampai hilang baunya, bentuknya sampai hilang, benar-benar bersih dengan air ya. Kemudian keluar kamar mandi, dahulukan kaki kanan. Tadi kalau masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Kemudian berdoa setelah keluar kamar mandi. Apa doanya tadi? Alhamdulillahilladzi azhaba anil aza wa afani. Ya, itu doa keluar kamar mandi. Itu ketika ketika kita masuk atau berada di dalam kamar mandi, atau ketika masuk dan keluar kamar mandi. Nah, yang di sini ketika buang air ada hal-hal yang dilarang, yang tidak boleh dilakukan. Tujuannya agar kita dijaga oleh Allah dan tidak diganggu oleh setan. Nih yang dilarang dilakukan ketika kamu hendak ke kamar mandi. Yang pertama, membaca ayat Al-Quran. Membaca aja nggak boleh, apalagi membawa Al-Quran ke dalam kamar mandi atau ikro. Nah, tidak boleh ya. Yang kedua, berzikir atau berdoa. Nah, doa ketika masuk kamar mandi itu dibacanya di mana? Di luar kamar mandi, di depan pintu. Jangan pas di dalam. Ya, keluar kamar mandi juga begitu. Bacanya ketika kita sudah di luar pintu. Yang ketiga, makan dan minum. Jangan ketika buang air besar atau buang air kecil kamu sambil makan, sambil minum, tidak boleh. Kemudian tidak boleh berbicara, tidak boleh nyanyi, tidak boleh bercanda dan bermain. Siapa yang suka nyanyi di kamar mandi? Tidak boleh ya. Kemudian masuk kamar mandi bersama teman. Tidak boleh mandi bareng-bareng. Masuk kamar mandi bareng sama teman. Nih, bukannya mandi nih ya. Ini mau pipis atau mau ngajakin teman, temenin aku ya di dalam. Tidak boleh. Temennya harus nunggu di luar, kalau mau minta anterin. Nomor 6, dilarang buang air di tempat yang terbuka. Jangan buang air kecil atau air besar di di lapangan atau di depan rumah kamu, terus di jalanan. Tidak boleh, karena itu tempat yang terbuka. Jadi harus di tempat yang tertutup. Nomor 7, dilarang berbicara ketika buang air. Biasa nih kamu kalau siapa yang di kamar mandi suka teriak-teriak manggilin mamanya, siapa yang suka sambil nyanyi, nah itu dilarang. Nomor 8, dilarang menghadap kiblat atau membelakanginya. Tadi udah Ibu jelaskan ya. Tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi. 9, dilarang buang air di air yang tergenang. Contohnya di air habis hujan, depan rumah kamu becek nih, ada air menggenang. Nah, tidak boleh pipis di situ atau buang air besar. Yang 10, buang air besar di lubang-lubang. Misalkan di rumah kamu misalkan masih ada halaman. Nah, terus ada lubang-lubang, kamu nya di situ, pipis di situ. Nah, itu yang dilarang. Karena akan menyakiti binatang yang ada di dalam lubang. Kan kita nggak tahu itu lubang apa. Bisa lubang semut atau kecoa atau tikus atau apa. Nah, dilarang ya. Kemudian dilarang buang air di bawah pohon. Tidak boleh atau pipis di bawah
pohon, terutama pohonnya yang sedang berbuah, dilarang ya. Nomor 12, dilarang membawa dan membaca Al-Quran. Tadi membaca yang sama seperti nomor 1, membaca ayat Al-Quran atau membawanya. Yang terakhir, dilarang buang air di tempat yang biasa dipakai orang. Seperti apa? Di jalanan, di tempat beristirahat, misalkan di tempat duduk nih. Misalkan ada tempat peristirahatan di pinggir jalan, ada kayak halte atau apa, nah di situ, pipis situ, nah itu tidak boleh atau dilarang. Nah, itulah materi kita hari ini tentang tata cara buang air kecil dan besar. Kita akhiri dengan baca hamdalah sama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Dan untuk tugasnya nanti Ibu share ya. Ingat, tugasnya jangan ditulisin. Dan jika sudah selesai difoto kemudian dikirim ke wali kelas kalian masing-masing. Ya, terima kasih sekali lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.